Pemirsa, campak menjadi perhatian nasional menyusul peningkatan kasus suspek di berbagai daerah. Pemerintah Kota Bandar Lampung bergerak cepat melakukan langkah antisipasi. Menindaklanjuti surat edaran dari Menteri Kesehatan dan Gubernur Lampung, pemerintah Kota Bandar Lampung segera melakukan pemantauan kasus di seluruh fasilitas kesehatan. Peningkatan suspek campak ini dipicu oleh rendahnya cakupan imunisasi serta menurunnya kewaspadaan masyarakat pasca pandemi. Mobilitas masyarakat yang tinggi juga turut mempercepat penyebaran penyakit. Berdasarkan data dari 31 puskesmas, tercatat sebanyak 51 kasus suspek campak pada balita yang tersebar di wilayah Kota Bandar Lampung. Sementara itu, laporan dari sejumlah rumah sakit pemerintah dan swasta mencatat total ada 169 kasus suspek, meski belum seluruhnya terkonfirmasi warga setempat. Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan surat edaran ini terkait dengan waspada penyebaran penyakit campak. Lalu apa saja yang disiapkan pemerintah untuk menahan laju penyebaran campak? Kami akan membahasnya bersama dengan Dirjen Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Andri Saguni. Selamat siang, Mas Andi. Jadi selama sampai hari ini, Mas Andi, bagaimana pantauan pemerintah? Kemudian ada beberapa daerah yang sudah dinyatakan sebagai KLB. Ya. Jadi secara nasional, tren kasus campak ini dilaporkan memang sudah meningkat sejak akhir tahun 2025. Dan kita lihat trennya bahwa pada awal tahun 2026, ya, yakni pada bulan Januari, ya, juga kasusnya masih tinggi. Namun sebenarnya kasus sudah mulai menurun sejak Maret ini, ya, 2026. Sebagai gambaran, pada minggu terakhir, yakni minggu ke-12 tahun 2026, terdapat 146 kasus campak. Dan jika dibandingkan dengan minggu pertama tahun 2026, yakni sebanyak 2.220 kasus campak, ya, jadi sudah sangat menurun ya kasusnya dibandingkan dengan minggu pertama. Itu sudah terjadi penurunan sebanyak 93%, ya. Oke. Dan tentunya kewaspadaan terus kita tingkatkan karena memang kasus campak ini penularannya yang kita sebut dengan R0 atau laju daripada penularan ini itu bisa 12 sampai 18. Artinya bahwa satu kasus itu bisa menyebarkan ke 18 orang. Dan pada daerah-daerah tertentu ini kita pantau terus, ya. Jadi berdasarkan laporan yang ada, data yang ada, ya, untuk tahun 2026 itu ada 10 kabupaten kota dengan kasus tertinggi, ya, yakni Kabupaten Bima, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, Kota Palembang, Kabupaten Pandeglang, Kota Jakarta Barat, Kota Depok, Kota Palu, Kabupaten Serang, dan Kota Serang. Walaupun kasusnya sudah menunjukkan tren menurun secara nasional dan kepada 10 kabupaten kota dengan kasus tertinggi tersebut, namun ya kewaspadaan terus kita kencangkan. Demikian. Mas Andi, tadi nama-nama kota yang disebutkan ini kota-kota besar ya begitu. Kenapa kemudian sempat terjadi transmisi yang tinggi, Mas? Ya. Jadi transmisi itu sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor sebenarnya, ya, termasuk ya status imunisasi daripada khususnya kepada kelompok usia balita, kemudian juga ada faktor lain, ya, bagaimana agar tidak ada kontak, ya, terhadap penderita, ya, jadi dibatasi, ya. Untuk penderita campak tersebut itu memang harus dibatasi, ada perlakuan seperti demikian. Kemudian juga tentunya bahwa kebiasaan-kebiasaan perilaku hidup dan bersih dan sehat itu harus terus dikencangkan, ya, seperti bagaimana penggunaan masker, ya, kemudian juga penggunaan cuci tangan pakai sabun dan perilaku hidup bersih dan yang lainnya harus terus digalakkan. Oke, Mas Andi, jadi hasil evaluasi tadi kan sudah disebutkan ya bahwa sekarang sudah mulai menurun nih, sudah bisa dipantau kondisinya. Kemarin hasil evaluasinya apa yang terjadi, Mas Andi? Kurangnya imunisasi atau stok yang terbatas atau ada varian baru dari campak-campak ini? Ya, sebenarnya yang paling fundamental adalah status imunisasi.
Ya, jadi kita harus pastikan ketika balita berusia 9 bulan itu adalah pemberian imunisasi awal untuk vaksinasi MR, ya, yakni terkait dengan imunisasi campak. Kemudian 18 bulan itu adalah pemberian imunisasi kedua, dan yang ketiga adalah kita punya program, sebenarnya program nasional adalah imunisasi di SD kelas 1, berarti umur sekitar 6 tahun, yaitu adalah Oke, untuk booster, ya. Dan yang terjadi juga adalah bahwa nah ini kita harus memperkuat bahwa untuk imunisasi tersebut, dan tidak boleh ada kantung-kantung yang dimana bahwa penduduk atau sasaran atau balita di daerah tersebut itu cakupan imunisasinya sangat rendah atau rendah. Kemudian kalau berbicara terkait dengan varian baru, ya, eh, dalam surveillance campak itu salah satu kegiatan rutinnya adalah surveillance virologi campak, ya. Dan kita ketahui bersama bahwa campak ini bukan hanya di Indonesia tetapi worldwide. Jadi menyebar ya di banyak negara di seluruh belahan dunia, ya, termasuk sekalipun itu adalah negara Eropa ya seperti Rusia, kemudian juga negara maju lainnya seperti Amerika, kemudian Kanada, kemudian juga di belahan lain Afrika, Asia, itu kasus campak juga ada dan tinggi, ya. Dan terkait dengan surveillance virologi campak ini di bawah koordinasi Badan Kesehatan Dunia atau WHO, itu dilakukan terus untuk memetakan genotype virus campak yang ada. baik. Dan sampai saat ini ya di seluruh dunia itu cuma ada 2 genotype campak, yakni genotype B3 dan D8. Dan belum ada ya varian baru daripada surveillance virologi campak di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Baik, Mas Andi terakhir, jadi selain imunisasi, langkah preventif apa yang sekarang dipersiapkan yang harus dilakukan oleh orang tua jika lingkungan atau sekolahnya mulai ditemukan adanya gejala mirip campak, Mas Andi? Baik, penting bagi orang tua untuk menilai kondisi anak dengan cek suhu tubuh, memperhatikan seperti demikian, cek kondisi kulit, adanya gejala batuk, pilek, atau mata merah atau kita sebut dengan konjungtivitis. Jika terdapat gejala-gejala di atas, maka segera periksakanlah ke fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit atau puskesmas, dan sebaiknya menunda kegiatan belajar ya atau berkumpul di sekolah karena akan menularkan orang lain. Seandainya itu betul adalah kasus campak. Ya, tadi saya sebutkan bahwa daya tular daripada penyakit campak ini tinggi, dapat menularkan ke 12-18 orang. Dan juga tentunya bahwa perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS juga harus terus dipromosikan dengan baik, seperti penggunaan masker di tempat-tempat keramaian, kemudian cuci tangan pakai sabun, kemudian juga untuk di rumah sakit ya tenaga kesehatannya seperti dokter, perawat yang menangani kasus campak itu dipastikan bahwa mereka melakukan protokol untuk pelayanan kesehatan seperti penggunaan masker ya, kemudian juga cuci tangan di air mengalir, jadi kita pastikan ada wastafel dengan sabun di situ. Seperti Baik. demikian. Baik. PLT Dirjen Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Andi Saguni, terima kasih atas informasinya di siang hari ini. Selamat siang.